Hidup minimalis dan melakukan decluttering seperti pertanyaan telur dan ayam. Mana yang duluan ya? Telur duluan atau ayam duluan? Sama, pertanyaan seperti ini juga banyak ditanyakan. Kira-kira kita harus mulai hidup minimalis dulu atau mulai decluttering dulu untuk bisa jalanin hidup minimalis? However, meskipun gua udah menjalani hidup minimalis setelah beberapa tahun, kali ini gua akan coba menjalani 30 Days Challenge Minimalism atau 30 hari challenge minimalis. Tantangan ini pas banget buat lu cobain, apalagi buat lu yang baru mau mencoba decluttering. Kira-kira susah nggak ya jalanin challenge ini? So, let's decluttering with me. Sebelum gue mulai, buat lo yang baru menemukan channel ini, halo, perkenalkan, nama gue Alan. Di channel ini gue membicarakan tips dan triks untuk menjalani hidup minimalis dan juga beberapa topik mengenai self-development. Kalau lo tertarik untuk topik-topik hidup minimalis dan juga self-development, yuk bisa yuk di-subscribe yuk. Untuk tantangan 30 hari minimalism game ini dipopulerkan oleh duo minimalis Joshua dan Ryan, di mana tantangan ini diharuskan untuk melakukan decluttering sesuai dengan jumlah hari yang sedang dijalankan. Contohnya untuk hari pertama maka lo akan membuang atau mendeclutter satu barang. Di hari kedua lo akan juga membuang 2 barang. Di hari ketiga 3 barang dan seterusnya sampai hari ke-30. Nah, jika lo berhasil menyelesaikan tantangan ini sampai hari ke-30, maka jumlah barang yang telah lo declutter adalah sebanyak sebentar, gue hitung dulu. 30. Oke. 30. Wow, 465 barang. Sebentar. Apa gue punya barang sebanyak itu ya? Yuk, kita lanjut ke hari yang pertama. Di hari yang pertama, gua mulai dengan mendeclutter 1 gunting kuku yang sudah tumpul. Di hari kedua, gua membuang sepasang sendal hotel yang gua dapatkan, tapi nggak pernah gua pakai. Di hari ketiga, gua mendeclutter 2 dompet kulit dan 1 tempat kartu nama. Di hari keempat, gua membuang 3 USB dan 1 kepala charger yang sudah rusak. Di hari kelima, gua membuang atau mendeclutter tape, pelembab, converter, casing headset, dan juga buku garansi. Di hari ke-6, gua declutter 2 pulpen yang udah habis tintanya, 1 headset rusak, sisir, dan juga alkohol. Di hari ke-7, gua declutter 5 aksesoris gantungan, 1 roll-on, dan 1 hand sanitizer. So far, di hari ke-7 ini masih aman dan masih mudah. Gue masih mudah untuk mencari barang-barang yang bisa gue declutter. Di hari ke-8 gue decluttering casing HP yang udah gak dipakai, 1 charger saver yang rusak, 1 hand sanitizer yang udah habis, kartu time zone, kanebo, dan 1 alas bayi. Di hari ke-9 gue decluttering beberapa kartu membership dan beberapa kartu debit yang udah gak gue pakai lagi. Coba lu cek lagi deh dompet lo. Apa yang bikin tebel adalah kartu-kartu yang sebenarnya udah gak bisa lu pakai. Hari ke-10 gue declutter beberapa foto Instax saat masih zaman pacaran dulu. Apakah lo termasuk orang yang sulit membuang foto-foto dikarenakan banyak kenangannya? Salah satu cara yang paling ampuh adalah dengan menyimpan foto kalian dalam bentuk digital. Gunakan HP kalian untuk memfoto foto tersebut dan tara! Foto tersebut sudah tersimpan dalam bentuk digital dan lebih mudah diakses. Hari ke-11 gue decluttering 11 kontainer minum dan makanan yang tidak gue pakai lagi. Psst, kalau kalian declutter ini jangan sampai kelihatan emak ya, bisa kena omel. Di hari ke-12 decluttering total ada 12 sendok, garpu, sumpit yang gue dapat dari take away makanan. Di hari ke-13 gue declutter 1 jerigen minum yang udah gak terpakai, 12 perkakas yang sifatnya just in case tools. Di hari ke-14 gue buang 1 paket tools yang sebelumnya gue pakai untuk benerin pipa air dan masih tersisa. Di hari ke-15 gue declutter sisa parfum gue yang udah nggak kepakai lagi. Beberapa sudah kosong tapi gue masih simpen botolnya. Di hari ke-16 gue buang beberapa alat elektronik yang sudah rusak kabelnya. Ada kacamata yang udah nggak ada tangkainya, post-it bekas, dan masih beberapa tools yang sifatnya just in case.
Sudah di hari ke-16 dan gua mulai struggle untuk mencari barang-barang yang masih bisa gua decluttering. Anyway, jika lo udah nonton sampai menit ini, jangan lupa subscribe dan like video ini. Di hari ke-17, gua declutter beberapa utensil yang sudah rusak dan nggak terpakai lagi. Beberapa botol dan wadah yang udah retak dan juga bocor. Di hari ke-18, gue declutter 3 amplop bekas dan sisanya alat tulis bekas yang ternyata masih ada dong. Di hari ke-19 gue buang beberapa paku, jam yang sudah rusak, lighter dari gift atau pemberian, lalu colokan bekas dan 2 RAM bekas. Lanjut ke hari ke-20 gue decluttering 13 buku, 1 toga, kacamata renang dan hingga punch hole. Nah ini udah masuk ke hari ke-21 dimana gue udah mulai kesulitan untuk mencari barang yang bisa gue declutter. Akhirnya gue harus berimprovisasi. Gue putuskan untuk mulai dari hari ke-30 dulu, lalu turun ke 29, ke 28 dan seterusnya. Let's go. Di hari ke-30 gue coba buang hanger baju yang ternyata berlebihan. Mungkin ini adalah after use setelah gue dan istri decluttering beberapa baju sebelum gue menjalani challenge ini. Di hari ke-29 gue declutter paku dan cable organizer yang totalnya 29 buah. Di hari ke-28 gue declutter buku catatan, remote AC yang rusak, hard disk bekas, 2 tabung oksigen yang kosong dan sisanya beberapa junk item yang masih gue temukan. Di hari ke-27 gue decluttering deck kartu yang harusnya sih lengkapnya 52. Tapi kelihatannya udah pada hilang beberapa dan gue pun udah gak pernah mainin lagi. Lalu di hari ke-26 gue decluttering uang koin 50 perak sebanyak 26. Nah ini kayaknya sih bakal gue tukerin ke bank atau ke minimarket yang paling dekat kali ya. Nah harusnya gue sisa hari ke-25, 24, 23, 21. Tapi gue udah gak bisa nemuin barang yang bisa gue declutter sebanyak hari tersebut. So akhirnya gue cuma bisa menyelesaikan sampai hari ke-25 aja. Tunggu dulu, kita bisa bahas tentang kegagalan gue ini dan bisa ambil beberapa poin. Coba deh kita lihat dari perspektif yang lain. Gue memang kalah atau nggak berhasil menyelesaikan challenge 30 hari ini. Tapi gue telah berhasil mendeclutter barang gue sebanyak 350 pieces. Meskipun sebelumnya gue udah melakukan decluttering secara rutin bulanan, challenge ini benar-benar nge-push gue gimana caranya untuk cari barang yang harus di decluttering. Yang sometimes barang tersebut tuh luput dari perhatian gue saat gue decluttering bulanan. Coba deh lo jalanin challenge ini. Lo bakal surprise setelah selesai menjalani challenge ini berapa banyak barang yang bisa lo declutter. Buat lo yang baru mau memulai decluttering, challenge ini sangat cocok buat lo karena masih banyak barang yang bisa dieksplor dan di-declutter. Sekaligus menjadi latihan untuk melakukan decluttering pada sesi selanjutnya. In the end, setelah lu menjalani atau menyelesaikan challenge ini, lu akan mendapatkan beberapa pelajaran. 1. Dalam melakukan decluttering, lu akan semakin dewasa dan semakin mature dalam menentukan mana barang yang bring value dan mana yang tidak. Yang kedua, lu bakal lebih berhati-hati dalam membeli barang yang baru. Karena after lu selesai tantangan ini, lu udah membuang ratusan barang. Masa lu masih mau membeli barang yang lu gak tahu itu valuable atau enggak? Yang ketiga, don't judge yourself kalau kalian berhasil atau gagal menyelesaikan challenge ini. Yang paling penting bukanlah lo berhasil atau enggaknya menyelesaikan challenge ini, tapi lebih ke pembelajarannya, apakah lo mendapatkannya atau tidak. Jangan lupa cek Instagram gue di @alanfadlansyah karena setiap harinya gue akan berbagi tips dan informasi seputar hidup minimalis dan juga self development. Jika lo salah satu yang berminat untuk menjalani challenge 30 hari minimalism ini, tulis nama lo di kolom komentar di bawah dan tag gue. Let me know jika kalian berhasil sampai hari ke-30. Bisa juga tag gue di Instagram kalian, bisa berupa story atau post dengan menceritakan kalian ada di hari yang keberapa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye simple people. Susah juga ya challenge-nya.